Live. Malam, jumpa lagi malam ini bersama Sirai TV. Seperti biasa ya, kita akan bahas masalah psikologi, dan malam ini kita akan membahas masalah alam ya. Bagaimana kondisi alam ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita manusia punya andil besar dalam merusak lingkungan. Banyak dari kita yang bahkan butuh lebih dari satu planet bumi. Nah, apa ini lebih dari satu planet bumi? Bersama kita nanti seperti biasa ya, psikolog terbaik kita, Kristi, yang saat ini live langsung dari Jerman, akan menjelaskan apa ini kita harus butuh lebih dari satu planet bumi. Saya juga nggak paham ya apa ini lebih dari satu planet bumi. Yang saya tahu sih memang jelas kalau kita berada dalam kondisi yang baik itu bisa mempengaruhi mood. Tapi saya juga nggak paham nih apa yang dimaksud dengan lebih dari satu planet bumi. Nanti mari kita sama-sama dengarkan penjelasan lebih lanjut. Silakan Mbak Kristi, bisa dimulai penjelasannya. Loh, kita akan tunggu dulu apa Mbak Kristi akan balik lagi ya. Ini ada sedikit gangguan masalah teknis. Jadi yang saya mungkin bisa tangkap ya, alam itu memang mempengaruhi dari apa kita punya mood. Jadi kalau umpamanya kita nih sedang berada di alam yang sejuk ya, yang indah, pasti mood kita akan baik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang kesel atau sedang tidak enak, kita biasanya itu mencari kondisi alam yang bisa mengubah mood kita gitu loh, menjadi lebih enak. Biasa sih begitu ya. Jadi kalau mood kita lagi nggak enak, terus nyari yang berisik-berisik, biasanya sih tambah nggak enak. Itu kalau saya. Tapi ada juga sih orang yang sedang kesel gitu, yang dicari mungkin ke klub, musik rock atau musik metal gitu ya, yang membuat jadi jadi lebih tenang. Mungkin itu orang tersebut. Tapi kalau saya biasanya kalau mood sedang nggak enak itu yang dicari harus suasana yang menenangkan, ke pegunungan, lihat yang hijau-hijau gitu ya. Nah, itu biasanya akan membuat suasana hati jadi lebih enak gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, nanti kita akan dengarkan nih penjelasan dari Kristi gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kalau kita itu butuh dari satu planet bumi? Apakah ada planet bumi yang lain? Nah, ini yang kita akan tunggu penjelasannya. Gimana? Kristi, sudah bersama kita? Ya. Silakan, Kristi. Ya. Saya tadi sudah kasih penjelasan bahwa ini sebenarnya sih saya ada pertanyaan nih ya. Kita tuh butuh lebih dari satu planet bumi gitu loh. Nah, ini apa ini maksudnya butuh lebih dari satu planet bumi? Nah, mungkin Kristi bisa jelaskan nih apa yang dimaksud dengan kondisi alam itu dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Gitu. Silakan, Kristi. Terima kasih Pak Bor penjelasannya. Ya. Kita kan minggu lalu bahas soal ini ya, selingkuh ya. Oh ya, betul ya. Itu ada pengaruh ya sama alam ya. Kalau dingin Pak Bor. Enggak.
Jadi gini, apa namanya, kalau misalnya kawin cerai itu gitu, kawin cerai itu dia di beberapa tempat gitu, itu kalau misalnya lagi panen itu banyak nikah gitu kan. Oh, iya Terus iya kalau iya iya. misalnya lagi paceklik gitu kan, Iya, banyak yang cerai. Nah, itu cerai misalnya gitu ya. contoh kondisi alam. Atau Oh, misalnya itu. orang-orang yang kekeringan gitu ya. Mhm. Daerah kekeringan itu kan orang mesti jalan berkilo-kilo gitu cuma untuk ngambil air gitu. Itu Oh. biasanya perempuannya itu orangnya sabar-sabar gitu. Hmm. Karena kan dia mesti berkilo-kilo itu ngambil air. Atau Hmm. misalnya orang-orang di daerah dingin gitu. Kenapa? Misalnya banyak negara maju itu negara-negara yang iklimnya dingin gitu. Sedangkan Oh. kenapa negara yang iklimnya tropis itu kayak di Asia atau Amerika Selatan itu dia maaf ya nggak terlalu maju gitu Berarti berarti Indonesia nggak bakal ya, jadi negara maju ya? karena gini, karena tuh alamnya itu bersahabat gitu, itu kan Iya, bener. ada plus dan minusnya. Plusnya itu eh dia tuh nggak perlu bekerja keras gitu karena alamnya bersahabat, matahari hangat, orang tuh nggak perlu bergerak gitu untuk membuat tubuhnya panas gitu. Mhm. Kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya negaranya dingin, orang kan harus bergerak terus supaya Iya dia iya iya. panas gitu. Iya, Nah, iya. karena orang itu harus bergerak terus, apa namanya, kan dia juga harus kerja atau melakukan sesuatu gitu. Mungkin itu makanya Mhm. orang yang rajin-rajin gitu. Mmm. Nah, pengaruhnya ke alam nih, ini kan sekarang kayaknya tambah lama tambah panas ini kan bumi Oh, iya. gitu. Efek rumah kaca Itu ya? karena efek rumah kaca. Iya gitu. Nah, Iya. karena efek rumah kaca, sebenarnya setiap hal yang dilakukan manusia itu dia menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon Mmm. dioksida itu um, apa namanya yang membuat efek rumah kaca yang bisa apa merusak gitu. Nah, Mmm. efek rumah kaca itu ditemukan oleh Joseph Fourier, saya nggak tahu gimana bacanya. Mmm. Mmm. Itu dia ilmuwan matematika dan fisika. Nah, Mmm. dampak dari efek rumah kaca itu misalnya perubahan iklim ya. Kita bisa lihat misalnya di salju di kutub utara gitu. Itu kan Iya, harusnya dia mau musim panas, mau musim dingin, itu dia apa namanya? Ada terus gitu harusnya. Tapi ada sekarang terus ya? Sudah iya, mulai banyak mencair salju ya? tuh udah meleleh. Meleleh ya? Iya, gitu. Nah, itu kan nanti dampaknya banjir ya, makanya orang bilang Bener. Jakarta tenggelam gitu. Makanya Mmm. apa Presiden Jokowi itu menjadwalkan untuk memindahkan ibu kota gitu sebelum Jakarta tenggelam gitu kan. Bener. Gitu. Karena Iya. dampak jangka panjangnya seperti itu gitu. Ya. Mhm. Iya iya Maksudnya iya. Jakarta belum tenggelam aja udah banjir ya kecuali Ahok gitu ya. Iya. Gitu. Nah, tapi Mmm. kalau misalnya nanti benar-benar tenggelam, mau pada kemana gitu. Makanya sebelum sebelum semuanya terjadi itu di apa ya? Dicegah dulu gitu. Mhm. Misalnya bencana alam, badai, topan gitu. Topan badai itu kan apa? Eh, jadi makin sering gitu. Dan Mhm. kekuatan itu semakin bertambah gitu. Kalau gempa Mhm. itu memang nggak termasuk bencana akibat perubahan iklim ya, tapi perubahan iklim Mhm. itu bisa
mempengaruhi topan dan badai gitu. Nah, kalau udah topan dan badai itu apa? Akibat manusia juga gitu. Iya. Gitu. Terus Tapi gimana ya? kekeringan. Iya, Kenapa? iya. Iya, apa, udah ada banyak bukti segala macam, tapi kok pada nggak sadar ya? Kenapa? Iya, banyak banyak yang nggak sadar gitu loh, kayak apa, tetap aja apa sih, penebangan hutan gitu ya, banyak, Iya. juga tetap kerusakan alam gitu loh. Padahal, kalau dengar cerita Kristi mah serem juga sih ya, salju pada meleleh kan entar air tambah banyak kan bisa-bisa kita tenggelam ya. Apalagi bilang Jakarta tenggelam, saya mau tinggal di mana nanti kalau Jakarta Iya. tenggelam gitu kan. Ya itu gimana ya itunya? Biar kita gimana ya, mengantisipasi atau gimananya gitu loh. Iya, makanya karena itu kan sesuatu yang kayak jauh di mata gitu ya. Kita nggak bisa lihat dampaknya secara langsung gitu ya. Itu bukan sehari-hari. Misalnya kalau kita setiap hari banjir, kita sadar, oh iya kita harus jaga kebersihan. Kayak corona sekarang lah. Corona sekarang itu kan jelas-jelas di depan mata gitu ya. Itu bahaya gitu. Nah, makanya orang pakai masker segala macem gitu. Karena orang udah tahu, oh itu bahaya gitu. Itu di depan mata. Maksudnya udah banyak orang yang pakai masker aja masih ada yang protes gitu. Kenapa sih pakai masker? Mana Iya. sih virusnya gitu Iya. kan? Namanya virus nggak bisa lihat ya. Gitu. Iya. Tapi ya itu gitu. Orang kan pada dasarnya karena nggak lihat tiap hari gitu. Maksudnya, iya panas nih, tambah panas gitu. Iya sih tambah panas, tapi kan misalnya suhunya naik berapa derajat gitu per tahun gitu kan. Tapi kan lama-lama bisa misalnya di Australia itu 40 derajat jadi normal gitu. Dia 40 derajat jadi normal. Tapi coba bayang kalau kita hidup di suhu yang seperti itu gitu. Itu kan bisa mati orang gitu. Iya. Iya, iya, Kalau iya. kita terus-terusan terpapar matahari gitu. Iya. Jadi apa orang tuh nggak lihat, orang tuh mau lihat bahwa itu udah di depan mata gitu. Jadi Atau apa yang misalnya harus karena ya. atau misalnya karena kekeringan sama banjir gitu kan, itu kan jadinya gagal panen gitu kan, gagal panen, terus gagal panen produk makanan langka, kalau langka harga mahal karena langka gitu kan, atau orang juga jadi kelaparan, ya kan, atau orang jadi malnutrisi gara-gara apa-apa mahal nggak bisa makan gitu, kayak gitu. Jadi kan dampaknya tuh ke kita juga gitu. Ya, ya. Nah, Emosi juga ya. Kenapa? Iya, ke emosi Ke kita emosi gitu juga kan. iya gitu. Iya. Iya, orang bisa stres gitu. Stres Orang ya. yang misalnya gajinya tadinya berapa, UMR cukup, jadi nggak cukup gitu. Kalau Iya, harganya iya, naik, iya. Naik, ya gitu kan. betul. Nanti Iya. stres juga gitu. Mm. Bisa tambah banyak orang stres atau bisa tingkat kejahatan juga meningkat. Ya, ya, ya. Gitu. Berarti hubungannya banyak Nah, ya. makanya Alam rusak itu hubungannya banyak ya. Bisa ke kita ya. banyak Iya, iya, dampaknya iya. pengaruhnya besar gitu, dan Besar itu ya. pengaruhnya ke semua orang gitu, nggak cuma ke satu negara atau satu tempat gitu, enggak gitu. Iya. Nah, makanya Terus apa sekarang nih? Ya. biar kita lihat kalau misalnya kita menghasilkan banyak karbon dioksida atau enggak, itu kita coba pakai footprint kalkulator. Footprint kalkulator itu dia fungsinya untuk mengetahui, dia fungsinya untuk mengetahui kita berapa banyak sih sampah yang kita produksi, berapa banyak sih karbon dioksida yang kita produksi gitu. Nah, ini kita mulai satu persatu ya. Coba silahkan klik berikutnya, Leo.
itu di situ pertanyaannya, seberapa sering Anda memakan makanan hewani ya, produk-produk hewani. Itu kenapa produk-produk hewani itu yang ditanyakan itu dia menyumbang 18% dari emisi karbon dioksida gitu. Itu kan besar ya, dari 100% kan banyak ya yang nyumbang emisi karbon dioksida. Lah dia sendiri menyumbang 1/5 gitu. Hampir 1/5 dari produksi karbon dioksida gitu. Orang bilang, itu kan alam gitu. Ya bener juga sih, cuma maksudnya mereka butuh tempat gitu. Mereka juga memproduksi gas metana gitu. Orang misalnya bisa bercanda bahwa ini saya nggak bilang bahwa saya vegetarian ya, saya juga pemakan segala, saya omnivora gitu ya. Tapi maksudnya kita juga perlu konsumsi daging yang kita asup gitu ya. Nih mereka juga butuh tempat gitu. Nggak manusiawi juga karena produksinya tuh benar-benar massal gitu ya. Terus dan itu merata gitu, hampir seluruh dunia produksi itu gitu. Di satu sisi konsumsi daging itu berpengaruh misalnya pada ketahanan fisik, bahkan juga berpengaruh pada kemampuan otak, ya. Tapi sebenarnya yang sudah kita konsumsi saat ini itu sudah lebih daripada yang kita butuhkan, gitu. Jadi misalnya orang kalau tiap hari nggak makan daging kayaknya nggak afdol gitu. Atau misalnya kalau tiap hari cuma makan tempe tahu kayaknya nggak gengsi, nggak bergengsi gitu, nggak keren bergengsi gitu. makanan orang kampung. Iya gitu. Padahal justru itu yang menyelamatkan dunia. Jadi orang kampung bisa menyelamatkan dunia. Bener apa? Gitu. Iya. Gitu. Jadi di sini yang paling kiri itu tidak pernah ya. Jadi mungkin vegetarian gitu kan, atau frutarian. Jadi dia cuma makan buah gitu kan. Atau sangat sering itu misalnya setiap hari sehari 3 kali gitu. Jadi sarapannya, makan siangnya. Nah, untungnya orang Asia itu biasanya nggak terlalu banyak makan dagingnya gitu. Lagian kan kalau di Indonesia daging itu termasuk mahal ya. Gitu. Dan paling kalau misalnya ada di soto atau di bubur ayam itu kan cuma suirannya gitu. Tapi maksudnya di sini adalah kalau kita juga makan daging yang berimbang itu bisa kita juga sehat gitu, kitanya sehat, buminya juga sehat gitu. Nah, coba itu Leo diklik tengah-tengah, coba tengah-tengah diklik. Jadi pilihannya antara never, iya, dan very often. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Next. Itu ada penjelasannya. Aduh, tulisannya kecil sih, saya nggak bisa baca. Nggak kebaca Leo, tulisannya kecil. Tapi kalau misalnya Anda di rumah mau praktek gitu. Ada nih, beef or lamb, often. Nearly every day. Oh iya, di sini ada apa? Iya, ada daging domba atau daging sapi, ada daging babi, ada daging ayam, ada ikan, ada keju, susu dan telur. Nah, masalahnya begini. Ini untuk vegetarian ya. Kelihatannya memang bagus ya, karena sebagian besar yang dikonsumsi itu bukan daging gitu, sayur. Tapi masalahnya gini, keju
itu memproduksi CO2 lebih banyak daripada daging. Jauh lebih banyak daripada daging. Gitu. Jadi iya, jadi kalaupun orang memilih jadi vegetarian itu bukan berarti bahwa itu aman-aman aja, enggak gitu. Itu bisa berarti bahwa ada risiko juga ya dari keju itu tadi gitu. Karena keju memproduksi lebih banyak CO2 daripada daging gitu. Jadi pada dasarnya orang makan daging juga tetap bisa menyelamatkan dunia gitu. Gitu sih. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Yang tanda panah. Ya, itu yang tanda panah tadi ya? tengah-tengah ya. Iya. Oke, good. Selanjutnya. Very often. Stop. Not very often. Enggak. Balik lagi. Di tengah-tengah itu, Leo. Tengah-tengah. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut lagi nih. Udah, Kak. Udah. Ya, lanjut. Terus. Nih. Bukan, maksudnya itu yang itu di tengah-tengah. Nih. Ya udah. Itu di tengah-tengah. Maksud saya slide berikutnya. Pilihan berikutnya. Yang berikutnya. Itu udah. Terus pilihan berikutnya udah gitu. Oh, ini. Oke. Nah, itu kita kan kalau terkenal itu apel Washington ya. Atau misalnya apel Malang itu juga terkenal. Atau misalnya jeruk mandarin. Oke, jeruk mandarin benar-benar dari Cina atau nggak ngerti. Nah, produksi sayur, buah, daging yang tidak berasal dari lingkungan sekitar itu juga turut menyumbang produksi CO2. Nah, masalahnya itu bukan pada makanan yang diproduksi itu banyak bahan kimianya, tidak juga gitu, belum. Bisa aja dagingnya nggak pakai suntikan gitu, nggak pakai antibiotik, tapi dia diimpor dari mana gitu, dari Thailand atau dari mana gitu. Nah itu juga nggak sehat gitu kan, lokal. Nggak sehatnya itu lebih pada kontribusi pemakaian bahan bakar selama distribusi bahan pangan. Nah itu nggak sehatnya di situ. Gitu. Nah makanya mereka udah mematok itu kalau kurang dari 320 km itu masih termasuk tidak terlalu merugikan lingkungan gitu. Nah baru-baru ini itu supermarket di Jerman untuk kelas menengah ke bawah namanya Penny itu dia merilis 2 harga. Jadi satunya harga yang tertera gitu, yang bisa dibeli di supermarket yang memang dibayar oleh pelanggan. Terus satunya sebenarnya. Nah, dari harga sebenarnya itu yang dihitung itu misalnya apa? Transportasi gitu. Terus produksi CO2 yang dihasilkan selama proses produksi bahan pangan. Nah, jadi setiap produk daging atau buah atau sayur itu dia punya 2 harga, tapi cuma di supermarket ini dan cuma di tempat tertentu. Jadi mereka sedang mengadakan penelitian, bekerja sama dengan sebuah universitas gitu. Maksudnya adalah untuk melihat pada konsumen bahwa konsumen tuh belum membayar seluruh
ongkos yang dibayarkan gitu, yang seharusnya dibayarkan untuk menanggulangi lingkungan gitu. Nah, Ya, terus yang kalau beli yang dibayar harga mana? Kalau umpamanya kita beli kalau barang Apple gitu ya, yang dibayar harga mana? Yang dibeli biasanya itu apa? Ongkos produksi gitu, ongkos tenaga kerja gitu-gitu. Itu yang masuk ke yang dibayar selama ini. Jadi belum termasuk dampak ke lingkungan, itu belum termasuk. Gitu. Nanti ada klausul berikutnya untuk penerbangan dan transportasi umum. Gitu. Nah, makanya yang sehat itu sama buat ibu-ibu yang belanja di pasar, itu sehat banget. Kan pagi-pagi baru diantar paling dari daerah-daerah sekitar kan gitu. Soalnya kalau nggak dari daerah sekitar nggak mungkin seger datangnya. Gitu. Jadi belanja di pasar itu sehat gitu. Yang nggak sehat itu yang belanja di supermarket ya? Iya, banyak yang udah dikemas gitu. Impor ya? Udah nggak terlalu udah sehat impor gitu ya? Gitu. Iya, walaupun misalnya ini bukan soal kandungan gizi atau segala macam ya, tapi masih seger atau enggak gitu. Sama jarak pengiriman ya? Jaraknya juga. Gitu. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu juga kalau rumah itu juga ngaruh gitu. Kita rumahnya sendiri. Di Indonesia itu kan kalau apartemen justru yang tinggal orang-orang kaya ya. Jadi kalau kebanyakan yang punya rumah itu BTN ya sih kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang apa ya? Ya kapling-kapling itu ya. Kalau sekarang malah kebanyakan apartemen deh, apartemen yang maksudnya apartemen apa sih namanya? Rumah susun ya, yang sederhana ya. Nah, iya, itu juga sehat karena dia nggak makan banyak tempat. Oh, gitu. Kalau rumah dia pun tipe 21 misalnya, itu kan udah mewah ya, satu lokasi untuk satu keluarga gitu. Itu udah makan banyak tempat sebenarnya gitu. Itu udah makan lahan yang sebenarnya bisa menyerap air untuk tanah, untuk tanaman gitu. Itu pertimbangannya. Jadi kalau dari sisi kesehatan lebih bagus model rumah itu yang bersusun ya, di apartemen, rumah susun gitu ya, daripada komplek perumahan gitu ya. Karena itu memakan banyak lahan ya. Oh, gitu. Iya, gitu. Itu makanya sebabnya juga banjir kan, karena misalnya di Jakarta semuanya udah ketutup beton gitu. Betul. Mau masuk mana? Iya. Gitu. Nah, itu coba pilihannya yang kedua. With water. Iya itu. Ya, lanjut ke berikutnya, ke slide berikutnya. Next. Kenapa? Nah, material itu juga yang ngaruh gitu. Kayak misalnya beton atau kaca, itu juga berpengaruh ke efek rumah kaca. Jadi kaca dia bisa memantulkan cahaya matahari, dia tidak menyerap cahaya matahari. Jadi dia balik lagi ke ozonnya nanti tambah besar gitu. Dan itu memperberat efek rumah kaca gitu. Jadi yang bagus tuh kayak kayu, kayak bambu gitu. Tapi kan kayu itu juga kan udah jarang ya, maksudnya udah mahal ya kayu itu juga gitu.
Jadi Iya. sebagian besar sekarang semen gitu, beton gitu. Iya. Coba di situ pilihannya apa? Bisa digedein Ya soalnya nggak nanti tuh layarnya? kalau tetap pakai kayu nanti apa penebangan masih marak dong. Iya, gitu. Penebangan Jadi itu hutan. kayak apa? Dilematis Iya. gitu. Si malakama ya? Di satu sisi, iya gitu. Di satu sisi itu ramah lingkungan, tapi di sisi lain itu tidak ramah lingkungan karena penebangan liar segala macam kan. Karena kan kayu itu seksi ya ibaratnya. Jadi buat kertas dia iya, buat bahan bangunan iya, buat mebel juga iya gitu. Dan buat mebel juga mahal gitu kan. Jadi hutan gitulah ibaratnya gitu. Jadi ya si malakama lah itu. Gitu. Coba itu apa itu? Konkrit. Itu apa bahannya? Ya. Slide selanjutnya. Nah, luas rumah itu juga kan berpengaruh ya. Tadi kita udah omongin ya. Terus berapa banyak yang tinggal di satu rumah itu juga berpengaruh gitu. Semakin banyak orangnya, semakin dia memproduksi banyak CO2 gitu. Jadi ya kalau banyak orang juga nggak terlalu bagus juga gitu. Itu makanya juga ya banyak negara gitu misalnya berusaha menekan jumlah penduduk gitu. Nggak sih, tergantung negaranya. Kalau negara maju sedang berusaha meningkatkan jumlah penduduk karena tingkat kelahiran mereka sangat rendah gitu. Kayak di Jerman gitu dia tingkat kelahirannya itu 1, berapa gitu per orang pasangan gitu. Jadi rendah gitu. Gitu. Tapi pada dasarnya di hampir seluruh dunia termasuk di Asia dan di Afrika itu juga sudah cenderung orang-orang cenderung punya anak 1, 2 atau 3 gitu. Iya. Soalnya ini mahal biaya hidupnya. Iya. Ngebesarin anak tuh mahal. Iya, gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan ibaratnya tinggal Banyak ngebrojol anak yang anaknya rezeki. dilepas gitu kayak ayam kan bisa hidup gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kan sekarang ya perlu sekolah, perlu apa Sekolah. gitu kan. Iya. Betul. Gitu. Nah itu ukuran rumah udah ya, terus cuma saya sendiri ya. Udah lanjut ke slide berikutnya. Iya, apakah saya punya listrik ya? Punya listrik. Seberapa efisien? Kayaknya tengah-tengah deh. Di Jerman itu ini apa? Nuklir, tenaga nuklir gitu. Jadi itu dilematis banget sih emang tenaga nuklir. Karena dia bisa diproduksi massal dengan harga yang sangat murah. Tapi ya itu apa? Bahayanya besar. Beresiko gitu untuk. Beresiko. Iya. Tuh. Di sini banyak sih apa rumah itu bahkan ada yang menjamin kalau misalnya orang yang mau pakai tenaga sinar matahari itu ada perusahaan yang bisa kasih alat gratis gitu. Nah, itu bahkan pemerintah itu kalau kita bayar listrik kelebihan itu uangnya dibalikin gitu kalau kita pakai sumber tenaga matahari dan nggak pakai listrik dari pemerintah gitu. Wah susah kalau di sini sih. Kita bayarin setiap hari itu bisa. Iya. Kalau di sini mah kalau kelebihan ya diem aja. Kalau misalnya pemerintah mau itu gampang. Iya, sebenarnya kalau pemerintah mau itu gampang karena Indonesia kan matahari kan sepanjang tahun. Iya. Gitu.
Oke. Leo, itu listriknya tolong diklik iya. Oke. Nah, Terus ke udah tadi kan? pertanyaan selanjutnya. Ya. Berapa persen sumber dari tenaga yang terbarukan? Kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu sih. Saya juga nggak ngerti. Mungkin ada gas ya, nggak ngerti saya. Listrik itu Tapi mungkin yang kalau bikin penyumbang itu tuh ya yang pakai generator gitu ya. pakai panel surya itu kali ya. Nggak, kalau di Indonesia kan ada apa sih? Ada lokasi yang mesin gedenya itu loh, yang apa? Yang jadi sumber listriknya, mungkin itu kali ya, penyumbangnya kali ya. Iya. Ya itu mungkin kalau di sini itu ya itu kalau orangnya pakai panel surya gitu. Gitu. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke ya. Nah, sampah itu juga berpengaruh. Jadi, kalau kita banyak sampah, konsumsi kita banyak. Konsumsi kita banyak berarti kemungkinan kita memproduksi banyak CO2 gitu. Nah, cara bandinginnya ya kalau di tetangga, karena maksudnya kita bisa rata-rata gitu. Produksi sampah kita itu kayak sebagian besar orang atau enggak. Kalau ya berarti kita menyumbang banyak CO2 gitu. Gitu. Kalau sampah di Jerman ditumpuk atau dibakar sih? Kalau sampah di sini ada beberapa kategori sih. Jadi ada sampah plastik, ya, sampah dan lain-lain, sampah kertas, sampah baterai, itu kalau sudah kalau sudah dikumpulin, dibawa ke suatu tempat, dibakar atau gimana? Kalau yang di rumah itu kayak sampah lain-lain, sampah plastik, sampah kertas, sama sampah sampah bio. Jadi kayak sayuran, buah gitu. Itu sampah itu. Kalau kalau yang kayak baterai, terus kayak bola lampu, kayak gitu kita mesti ke tempat tertentu gitu. Atau sampah itu gitu. Gitu. Kalau saya sih nggak produksi banyak sampah ya, saya juga nggak banyak gitu. Mau makannya aja yang banyak. Jarang masak berarti ya? Iya. Ke slide banyak beli jadi. Kadang masak, kadang beli jadi. Paling kalau misalnya saya kan kerja itu kan bisa makan di tempat kerja. Jadi kalau di rumah paling cuma makan sereal gitu. Gitu. Soalnya nggak gitu. Praktis lah gitu. Nah, yang seru. Seberapa jauh Anda melakukan perjalanan dengan mobil atau motor setiap minggu? Jadi agak susah ya kalau misalnya orangnya tinggal di Jakarta misalnya, itu kan jauh ya. Orang biasa berjam-jam gitu di jalan. Gitu. Nah, kalau pakai kendaraan pribadi gitu, mobil atau motor itu juga berpengaruh gitu. Seberapa besar
sumbangan karbon dioksidanya gitu. Itu makanya lebih sehat kalau misalnya naik sepeda gitu. Tapi kan kalau dari Kalau Bogor jauh, gitu misalnya terus iya kalau jauh Tanah gimana? Iya, bisa ngos-ngosan. Tapi dulu kayaknya pernah ada itu gerakan orang naik sepeda gitu. Saya nggak Iya, tahu deh, tapi naik sepeda mungkin emang kali ya, ada. tapi kalau sepedanya Iya. kenapa? Iya. Sekarang juga banyak, Chris. Cuman kan sekelilingnya kan tetap banyak kendaraan, ya nggak sehat juga lah. Iya, tapi Iya. maksudnya kalau tiap hari gitu, misalnya kalau naik motor aja misalnya bisa 2-3 jam, naik sepeda bisa berapa lama gitu kan? Itu kan juga nggak efisien gitu. Ya itulah dilematisnya. Nah, saya nggak punya mobil, jadi semuanya 0. Oke. Kita klik di slide selanjutnya. Nah, kalau kita pakai transportasi publik, transportasi umum itu lebih sehat. Nah, kok bisa? hanya jarak. Kenapa? Ya, kok bisa lebih sehat? Kan dia kan mengeluarkan CO juga. Iya, hanya dia mengurangi jumlah karbon dioksida gitu. Jadi yang diproduksi nggak banyak karena itu dipakai rame. Jadi kalau walaupun produksinya besar, tapi kalau dibagi jatuhnya kecil. Iya, iya, iya. Kecil, iya, iya. Mengurangi ya. Nah, kalau jauh, semakin jauh juga produksi karbon dioksidanya semakin banyak gitu. Nah, di beberapa perusahaan transportasi di Jerman, dia kasih harga tambahan tiket, bukan termasuk tiket, gimana ya saya ngomongnya? Jadi tiket, terus ada harga yang dibayarkan kalau misalnya kita Halo? Ya, terus? Harga yang dibayarkan kalau? Harga yang dibayarkan kalau kita mau mendukung program lingkungan gitu, itu biasanya 0, berapa sen gitu. Maksudnya cuma 20 atau 50 sen gitu, kayak gitu. Jadi nanti duit yang kita tambahin di tiket itu ekstra ya, itu pilihan gitu. Kita mau bayar itu atau enggak gitu. Dan biasanya itu untuk kereta atau untuk bis gitu, bis antar kota atau kereta antar kota gitu. Jadi bukan yang kalau kita naik bis dalam kota gitu. Nah, itu nanti uangnya disumbangkan untuk program-program ramah lingkungan gitu. Nah, itu kilo ya? Saya paling 10 kilo kali kerjanya. Ya. Coba itu 10 kilo. 10 kilo. Ya. 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 Oke, ke slide berikutnya. Nah, pesawat. Yang naik pesawat itu mungkin nggak banyak ya. Tapi kalau kendaraan umum itu dia menyumbang sekitar 14% emisi karbon. Kalau penerbangan itu dia cuma 2%. Begini, 2% itu tetap signifikan karena
trennya itu kan terus naik gitu, banyak orang terbang gitu. Terus harga tiket semakin murah gitu kan? Iya. Gitu. Jadi itu termasuk yang dipertimbangkan sebagai hal yang signifikan dalam menyumbangkan emisi karbon itu. Nah, karena ada orang-orang yang misalnya terbang dia seminggu berapa kali gitu kan, karena bisnis segala macam gitu. Itu yang buat signifikan gitu. Saya nggak tiap hari terbang, saya nggak tiap tahun terbang. Ya. Jadi, oh iya, terus berapa lamanya itu juga berpengaruh gitu. Jadi semakin lama kita terbang itu semakin banyak emisi karbon yang dipakai gitu. Oke, jadi itu 0. So, sekarang kita lihat. Jadi segitu. Wah. Berarti itu, profil yang kayak profil yang kayak Kristi nih ya. Iya. Iya. Iya, untuk orang yang seperti saya, kita butuh lebih dari hampir 3 planet. Itu. Menarik sih ya. Dari sini saya jadi tahu nih sebenarnya pertama nih yang saya bisa tangkap ya. Kita itu manusia itu secara langsung tidak langsung itu sebenarnya itu menyumbang kerusakan bumi ya. Itu kalau saya tangkap dari gambaran ini nih web ini. Terus kedua, saya bisa ngelihat kalau corona itu sebenarnya buat bumi itu bagus, buat bumi ya. Soalnya semuanya itu kayak stop gitu loh, kayak penerbangan kan juga jadi nggak jalan gitu kan. Terus kemana-mana orang juga jadi sulit. Jadi untuk buminya sendiri sebenarnya sih corona itu tuh bagus sebenarnya. Ya itu yang bisa saya tangkap sih. Ini seharusnya web ini bagus ya. Seharusnya ini harus banyak versi bahasa, terus mesti banyak disebarluaskan, mungkin mesti sering-sering diiklankan gitu ya. Jadi orang jadi belajar dari sini. Ini sebenarnya sih bagus nih situsnya. Iya. Iya, jadi Jerman ya misalnya kan ada target penurunan emisi karbon gitu kan, yang udah ditandatangani di Prancis tahun 2000 berapa gitu, 2018, 2017. Itu target atau 2001 saya lupa lah tahunnya. Itu target emisi karbon Jerman itu tercapai gara-gara corona. Kalau ada corona bisa tercapai itu. Iya, makanya jadi ini sebenarnya corona ini buat bumi sih ini menguntungkan nih. Iya, maksudnya ya jadinya dilematis gitu. Maksudnya di satu sisi maksudnya buat orangnya susah. Terutama sisi ekonomi itu. Iya. Ya buat manusia bikin susah. Kenapa? Iya, untuk manusianya tuh sebenarnya ini bikin kita sulit. Ya sulit cari rezeki, sulit kemana-mana buat manusianya ya. Tapi untuk si bumi sih sebenarnya senang nih. Iya. Bagus, iya. Bagus. Itu kan ada foto NASA berapa bulan setelah corona ada. Itu di langit Cina, Jepang, Korea. Itu kan apalagi Cina ya. Itu kan biasanya kan polusi, ketutup gitu kan. Langitnya gitu. Itu sekarang dan dari atas tuh kuning gitu kan. Sekarang itu jernih. Yang kuningnya itu cuma tinggal sedikit. Jadi polusi udara di Cina yang sangat-sangat udah
membahayakan itu sekarang jadi hilang gitu karena ada corona. Ini jadi keinget nih, jangan-jangan corona itu emang sengaja kali ya? Isi banyak gitu ya, apa teori konspirasi gitu ya. Iya. Sih, Abis nggak tahu lah saya kalau itu no comment. iya, abis manusia dikasih tahu, udah dikasih ini, nggak sadar-sadar, ya udahlah, bikin virus aja lah. No Iya. comment. Iya, mau. Ya kan dia segala macam itulah, nggak tahu lah saya. Iya. Gitu. Iya. Terus apa namanya? Sejak ada corona, saya juga baru dengar berapa bulan lalu katanya ozon itu juga jadi makin membaik gitu. Baik gitu ya. Iyalah, orang penerbangan juga nggak ada. Iya. Iya, jadi progresnya itu banyak gitu untuk bumi. Banyak. Gitu. Jadi kemungkinan yang mungkin kita hidup 10 tahun mungkin lebih dari 10 tahun gitu sejak karena ada corona gitu. Iya. Apa kita harus berterima kasih dengan corona? Nggak tahu deh. Jadi maksudnya, jadi kayaknya gara-gara ada corona itu kayaknya hidup zaman dulu tuh lebih sehat gitu kan. Orang kan cenderung di rumah aja. Iya. Bercocok tanam juga kan di pekarangan gitu kan tinggal metik gitu kan, segala cabai, segala tomat gitu kan, segala bayam, kangkung gitu kan. Kalau saya dulu di rumah juga di depan rumah tuh kan nenek saya tuh suka nanam gitu. Jadi kami kadang punya labu, kami kadang punya cabai, kadang kami punya tomat gitu. Kan ditanam, kadang kami punya tebu gitu. Mama saya juga dulu seneng gitu piara ayam gitu. Jadi suka ada abang-abang tuh kan yang jual ayam-ayam kecil-kecil itu kan yang warna-warni, tahu kan? Iya. Nah, itu ternyata lebih sehat gitu. Lebih sehat, iya. Daripada zaman sekarang. Iya, benar. Dulu ibu saya nanam-nanam sayuran gitu di pekarangan, saya bilangin, ngapain sih capek-capek, di supermarket juga ada. Iya. Padahal cara itu lebih sehat ya. Iya, ternyata itu lebih sehat gitu. Ya, benar tadi kata Kristi bilang, ternyata orang kampung yang menyelamatkan kita. Iya, gitu. Betul. Oke, itu ya, bagus dulu dari saya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, dari kalau dari saya sih sebenarnya ini cukup membuka wawasan ya. Seharusnya ini situs ini mesti disebarluaskan nih sama si pemilik situs ini, mesti dipasangin iklan di Google kayak atau di mana biar orang tuh semua pada tahu. Dan seharusnya ini mesti diterjemahkan di segala macam bahasa seharusnya ya. Jadi orang jadi belajar, jadi tahu apa sih yang kita lakukan tuh udah benar atau belum gitu. Buat pengetahuan gitu. Ya saya ngelihat web ini jadi terbuka aja sih wawasan gitu loh. Iya. Ternyata kita banyak nyumbang masalah lah ke bumi. Gitu sih. Saya pikir lingkungan itu tadi saya di pembukaan bilangnya. Ya saya pikir tuh yang topik bahasan sekarang ini tuh ya, kalau umpamanya kita sedang moodnya jelek itu harus cari suasana yang indah. Saya pikir semacam itu gitu loh. Nggak taunya membahas masalah yang lebih dalam lagi. Iya, lebih dalam dan menurut saya agak mengerikan juga sih. Iya. Soalnya pernah saya nggak tahu ya. Di edisi Iya. Edisi apa? Ada edisi September ini. Ada tiap bulan Maret, Juni, September sama Desember. Nah, edisi yang September ini juga mengangkat tema tentang alam.
Kalau Oh, mau baca lebih lengkapnya heeh. silahkan lihat apa namanya Nanti ADA linknya di Magazine. linknya disertakan aja di deskripsi. Ya. Jadi ntar orang kalau mau baca Iya. tinggal diklik. Kalau sudah selesai apa sudah siap. Iya. Ya. Jadi linknya bisa dilihat di keterangan videonya juga bisa. Ya. Nah, disertakan itu. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak Bon dan Leo yang sudah cukup menarik ya berbagi, sebenarnya Pak. karena masalah teknis lama banget. Iya, kan ada kendala ya, tapi ini tidak mengurangi kok, tidak mengurangi pesan yang ingin disampaikan, gitu ya. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa ngambil hikmah, membuka wawasan gitu loh, bahwa sebenarnya nih ada sih orang yang bilang jangan-jangan kiamat itu datang karena manusianya sendiri gitu loh yang merusak alam. Ya mudah-mudahan sih ini kita ngambil sisi baiknya aja, jadi dari sini kita bisa setidaknya kita tahu gitu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus perbuat, seenggak-enggaknya walaupun tidak besar tapi ada kecil lah yang bisa kita berikan untuk bumi kita tercinta ini gitu loh, biar bisa anak cucu kita itu bisa hidup lebih enak, lebih nyaman. Itu sih yang saya bisa tangkap ya dari pembahasan malam ini. Terima kasih ya kepada Kristi yang sudah mengangkat tema ini, jadi bisa membuka wawasan saya khususnya tentang alam ini. Ternyata alam enak, kita juga enak, alam juga nggak enak, kita juga susah. Jadi memang harus kita tuh harus take and give lah kepada alam ini, biar kita juga efeknya juga jadi bagus juga ke diri kita sendiri. Terima kasih sudah kasih sharingnya, dan pada pemirsa yang belum sempat bergabung, nanti bisa ngelihat rekamannya. Yang belum subscribe, join ke Sira ITV, silakan di subscribe biar nanti kalau ada video-video baru bisa dapat notif dari kita. Selamat malam, atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.